Dan di antara hal yang akan bisa membantu kita untuk istiqomah di jalan Allah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jangan hanya mengandalkan kecerdasannya. Jangan hanya mengandalkan rajinnya dia ikut kajian. Jangan hanya mengandalkan banyaknya hafalan kita, banyaknya kita ikut kajian, banyaknya pengorbanan kita tidak sebesar pengorbanan laki-laki yang murtad tadi dari agama Allah. Iya, dia melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Umar bin Khattab begitu benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika dia ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah pikirannya. Yang tadinya ingin membunuh Rasul, dia justru masuk Islam. Tufail bin Amr ad-Dawsi datang ke kota Mekah bukan untuk masuk Islam. Iya, ada keperluan haji yang ingin dilakukan dengan hajinya dia, bukan haji yang cara Islam. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal memperdengarkan di telinganya Muhammad begini dan begini. Dari fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai-sampai dia mengatakan, aku ingin menutup telingaku agar tidak mendengar laki-laki ini. Tapi justru dari kejauhan dia melihat Nabi SAW dalam keadaan sangat tenang, sehingga hatinya tertarik untuk mendekat dengan Rasulullah. Ketika dia semakin dekat dengan Rasulullah, dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Tufail, engkau adalah orang yang cerdas, engkau adalah orang yang berakal. Kalau seandainya apa yang diucapkan oleh Muhammad, apa yang menghalangi engkau untuk beriman kepadanya? Subhanallah. Iya, yang tadinya tidak ada orang yang paling dia benci dibandingkan Rasulullah, melihat wajah Nabi dia masuk Islam. Abu Thumamah, musyrik, dia mengatakan tidak ada agama yang paling saya benci di muka bumi ini lebih daripada agama Muhammad. Dan tidak ada laki-laki yang paling saya benci melebihi Muhammad ini. Tapi subhanallah, diikat dia di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya, Rasulullah bertanya bagaimana kabarnya. Di hari yang ketiga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi engkau ya Rasulullah. Tidak ada agama yang paling kucintai melebihi dari agamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah, berbalik hatinya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi laki-laki ini justru dia murtad dari agama Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan kita hanya mengandalkan kecerdasan kita. Kita butuh selalu penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan dari Aisyah dan juga dikhabarkan dari Ummu Salamah dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering membasahi bibir beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Bukan sekali Rasulullah berdoa dengan doa ini, bukan sekali. Tapi kata Ummu Salamah, sangat sering Rasulullah membaca doa ini. Beliau takut, beliau khawatir. Dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga, dalam keadaan beliau selalu dijaga oleh Allah. Ketika para sahabat mendengar seringnya Rasulullah berdoa dengan doa ini, mereka berkata, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jitabik. Ya Rasulullah, apakah engkau khawatir kepada kami ya Rasulullah, dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau bawa ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, saya khawatir. Karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekendaknya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu basahilah lisan kita. Perbanyak doa seperti doa yang diajarkan oleh Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu.